Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kokuhaku Confession adalah film Jepang tahun 2024 bercerita tentang dua pendaki gunung yang melakukan pendakian untuk memperingati hari kematian satu temannya. Namun setelah sampai di puncak, salah satu dari mereka membuat pengakuan yang mengejutkan. Cerita dimulai dengan 3 foto anggota klub pendaki gunung. Ada 2 pendaki pria, sementara satunya lagi ada pendaki wanita. Namun pendaki wanita yang bernama Sayuri itu ternyata sudah meninggal ketika sedang mendaki. Jasad Sayuri tidak ditemukan karena saat itu salju turun menutupi jalan pegunungan. 2 pendaki pria pun terus melakukan pencarian melalui rute pendakian yang sama, dan hal tersebut terus mereka lakukan sampai waktu berlalu 16 tahun kemudian. Mereka masih melakukan pendakian di tengah badai salju yang menerpa. Namun pendakian mereka terhenti karena kaki dari pendaki yang bernama Jiong terluka. Jiong ini berasal dari Korea, sementara pendaki satunya lagi yang bernama Keisuke berasal dari Jepang. Keisuke pun berusaha menghentikan pendarahan di kaki Jiong dengan mengikat tali. Namun Jiong yang merasa tidak bisa bertahan lagi, minta Keisuke untuk meninggalkannya. Keisuke jelas meyakinkan bahwa mereka pasti akan selamat, tapi Jiong benar-benar sudah putus asa. Hingga Jiong yang merasa sebentar lagi akan mati, tiba-tiba langsung mengutarakan pengakuan bahwa dirinya lah yang membunuh Sayuri. Keisuke yang tidak percaya pun tetap yakin Sayuri tewas akibat tersesat di pegunungan. Tapi Jiong menegaskan bahwa dirinya lah yang membunuh Sayuri dengan cara mencekiknya. Keisuke pun berharap pengakuan Jiong hanya omong kosong, tapi Jiong tetap merasa bersalah, jadi menurutnya sekarang ia pantas mati. Jiong bersyukur pernah menyukai dan mencintai Sayuri, meskipun semua rasa itu hanya berbalik menjadi luka. Jiong mengakui semua itu karena Keisuke adalah temannya. Hingga sekarang Jiong yang sudah lega setelah mengatakan yang sejujurnya, jadi minta Keisuke pergi agar tetap bertahan hidup. Keisuke yang ingin mereka berdua selamat pun tidak mau pergi. Sampai setelah menemukan gubuk, Keisuke langsung membawa Jiong menuju gubuk itu. Keisuke kemudian mencari kayu bakar untuk menghangatkan tubuh. Namun saat kembali, Jiong sudah tidak ada. Keisuke pun langsung mencari ke lantai atas. Namun Jiong tiba-tiba sudah kembali ke bawah dan sudah memasang perban di kakinya. Keisuke lega mereka masih bisa selamat, tapi Jiong hanya diam tidak menanggapi. Keisuke pun ingin langsung menghubungi tim penyelamat, namun karena ponselnya tidak ada, Keisuke jadi ingin meminjam ponselnya Jiong. Tapi dengan sikap dingin, Jiong mengaku ponselnya ketinggalan di ransel. Keisuke jadi ingin mengambilnya, namun karena badai salju semakin kencang, membuat Jiong jadi melarangnya. Keisuke pun yakin tim penyelamat akan datang karena sebelumnya ada rencana pendakian. Dan setelah itu, Jiong mempertanyakan keadaan Keisuke yang terlihat kelelahan. Keisuke yang mengaku baik-baik saja pun bertanya balik, dan Jiong mengaku kakinya sepertinya sudah mati rasa. Keisuke berharap Jiong masih bisa bertahan. Namun setelah itu, Keisuke yang tiba-tiba merasa mual membuat Jiong kembali mempertanyakan. Keisuke yang masih merasa baik-baik saja mengaku sedang mencari makanan. Sampai tak lama, Keisuke akhirnya menemukan bawang. Keisuke jadi ingin membuatkan sup, namun Keisuke tidak menemukan pisau dapur untuk memotong. Keisuke malah menemukan bercak darah, dan saat ingin menanyakan Jiong, Keisuke malah melihat Jiong yang diam-diam sedang menelpon. Di telepon itu Jiong mengatakan bahwa ia hanya seorang diri. Hingga setelah menelpon, Keisuke jelas mempertanyakan ponselnya Jiong. Jiong pun mengaku ponselnya ada di saku, bukan di ransel, dan ia baru saja menghubungi tim penyelamat yang besok akan datang. Keisuke pun hanya diam, menyadari Jiong telah berbohong, dan sikap anehnya Jiong jadi membuat Keisuke menduga jika Jiong sepertinya menyesal sudah mengaku membunuh Sayuri. Keisuke merasa Jiong juga pasti akan membunuhnya, tapi Jiong yang lagi-lagi muncul membuat Keisuke jadi menutupi kecurigaannya.
Keisuke mengaku mencari pisau untuk membuat sup, dan Jiong yang rupanya punya pisau lipat jadi langsung meminjamkannya. Setelah itu, Keisuke bertanya, mengapa sebelumnya saat menelpon, Jiong mengatakan hanya seorang diri. Keisuke ingin tahu apa maksudnya, dan Jiong langsung mengaku maksudnya mengatakan itu karena yang terluka hanya ia seorang diri. Keisuke pun mencoba percaya, dan ia langsung meminjam ponselnya Jiong. Keisuke ingin menghubungi keluarga untuk menanyakan kabar, tapi Jiong tidak mau meminjamkan dengan alasan baterainya habis. Jiong malah minta pisau lipatnya dikembalikan, hingga Keisuke jadi mengembalikannya. Sikap anehnya Jiong semakin kelihatan, hingga Keisuke jadi mulai mengungkit tentang pengakuan Jiong. Keisuke minta Jiong tidak perlu merasa bersalah, karena Keisuke tetap menganggap Sayuri tewas akibat tersesat dan terjebak salju. Kejadian tersebut sudah terjadi 16 tahun yang lalu, jadi soal pengakuan Jiong sebelumnya, Keisuke akan berpura-pura tidak pernah mendengarnya dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Tapi Jiong tetap menegaskan jika ia sudah mengakui semuanya pada Keisuke. Seiring jam berlalu, Keisuke mencoba tidur, tapi ketika lonceng jam berbunyi tepat pada pukul 9, Keisuke terbangun. Jiong masih terus diam, dan karena tidak ada topik pembicaraan, membuat Keisuke jadi mencari kayu bakar dengan pandangan mata yang mulai buram. Jiong yang terlihat putus asa juga terus bergumam, sampai ketika Keisuke kembali, Keisuke tercengang melihat Jiong sedang menusuk-nusuk kakinya sendiri. Kaki Jiong sudah mati rasa, dan ia langsung menyalahkan Keisuke karena ketika menghentikan pendarahan, Keisuke mengikat tali di kakinya terlalu kencang. Keisuke yang tidak bermaksud membuat kaki Jiong semakin parah pun hanya bisa minta Jiong bertahan, menunggu tim penyelamat yang besok akan datang. Setelah itu, Keisuke pura-pura tidur. Keisuke sadar Jiong terus menatapnya, hingga saat Jiong pergi, Keisuke langsung menggeledah jaketnya Jiong. Keisuke menemukan pisau lipatnya, namun entah dari mana, Jiong tiba-tiba muncul dan mempertanyakan apa yang Keisuke cari. Jiong merasa aneh dengan sikap Keisuke dari tadi, dan Keisuke yang panik pun mengaku mencari obat. Keisuke minta maaf menggeledah tanpa izin, dan Jiong langsung menyuruh Keisuke kembali tidur. Tapi saat Keisuke ingin tidur, Jiong malah mengungkit keanehan dari sikap Keisuke, yang malah menganggap seolah tidak terjadi apa-apa, padahal Jiong telah mengakui perbuatannya terhadap Sayuri. Keisuke masih bisa-bisanya santai setelah mendengar semuanya, membuat Jiong jadi menduga Keisuke lah yang membunuh Sayuri. Jiong tahu dulu Keisuke pernah pacaran dengan Sayuri, dan sekarang Jiong juga tahu alasan Keisuke tadi ingin mengambil pisau lipatnya karena Keisuke berniat membunuhnya. Keisuke jelas membantah dan menuduh Jiong balik, tapi Jiong mempertanyakan bagaimana ia bisa membunuh Keisuke dalam keadaan kaki yang terluka. Keisuke juga menegaskan hanya sekedar mengambil pisau tanpa berniat membunuh Jiong, tapi Jiong tahu Keisuke berbohong. Keisuke pun mencoba menenangkan Jiong untuk tidak berpikir aneh-aneh, tapi Jiong langsung mengeluarkan pisau dapur dan minta Keisuke untuk mengakui dosa besarnya. Keisuke jelas bingung harus mengakui apa, tapi Jiong memaksa karena ia menyesal sudah mengakui perbuatannya ke Keisuke. Jadi Keisuke juga harus mengakui perbuatannya, tapi Keisuke terus minta Jiong untuk tenang karena semua yang Jiong pikirkan hanya prasangka buruk. Mereka tidak bisa berpikir waras karena saat ini sedang terjebak. Dan soal pengakuan Jiong sebelumnya, Keisuke berjanji tidak akan menceritakannya pada siapapun. Mereka sahabat yang sudah saling mengenal, jadi Keisuke akan menjaga rahasia untuk melindungi Jiong. Tapi Jiong minta Keisuke tidak berpura-pura baik, dan ia minta Keisuke agar minta maaf padanya. Keisuke bertanya minta maaf untuk apa, tapi Jiong minta Keisuke memikirkannya sendiri, sampai akhirnya membuat Keisuke muntah. Penglihatan Keisuke pun kembali kabur, dan Jiong yang menyadari itu jadi sangat kesal karena Keisuke menyelamatkannya setelah mendengar pengakuannya. Keisuke yang hanya jadi pendengar pun Jiong salahkan, sampai akhirnya Keisuke terpaksa kabur karena Jiong mulai menyerang. Keisuke yang mengunci diri masih mencoba menenangkan Jiong agar sadar, tapi karena Jiong makin bertindak gila,
membuat Keisuke jadi mencoba melawan. Tim penyelamat kemudian menghubungi, namun Jiong malah menghancurkan ponselnya hingga Keisuke jadi langsung menjauh ke lantai atas. Jiong mengikuti sambil bersumpah akan mencabik-cabik Keisuke, membuat Keisuke jadi masuk ke pintu lain dan kembali turun ke lantai bawah. Keisuke kembali ke tangga dan bersiap kabur lagi, namun Jiong langsung mengayunkan pisau dari belakang yang untungnya bisa Keisuke hindari. Lehernya Jiong patah, tapi Jiong tidak sedikit pun merasakan sakit, dan yang membuat Keisuke semakin takut, Jiong bisa mengembalikan posisi lehernya seperti semula. Jiong langsung mengungkit pendakian terakhir mereka bersama Sayuri, dan ia bertanya mengapa saat itu Keisuke menyatukannya dengan Sayuri. Keisuke menegaskan bahwa Sayuri sendiri yang mau berpasangan dengan Jiong, tapi Jiong yang kesal sudah tahu jika Sayuri terpaksa dekat dengannya karena saat itu Keisuke sudah menjauhi Sayuri. Jiong pun tiba-tiba menghilang dari penglihatan Keisuke yang semakin parah, hingga ketika Keisuke menengok ke belakang, Jiong langsung melukai tangannya. Keisuke pun kembali ke atas untuk bersembunyi, dan Jiong terus memburunya sambil mengungkit perasaannya terhadap Sayuri. Tapi semua rasa itu menjadi luka bagi Jiong, karena Sayuri dulu hanya menganggapnya seperti barang cadangan. Jiong pun jadi membunuh Sayuri, dan Jiong kini kesal karena Keisuke bisa memaafkannya, padahal Jiong tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jiong jadi akan menghabisi Keisuke, namun Keisuke langsung menubruk sampai mereka jatuh ke lantai bawah. Mereka pun langsung bangkit rebutan pisau, tapi Jiong yang lebih kuat langsung menghajar Keisuke dan mengambil pisau. Jiong mempersilahkan Keisuke membunuhnya jika ingin selamat, tapi Keisuke lebih memilih mengunci diri dan menambal lukanya. Pintu lantai atas juga langsung Keisuke tutup, dan setelah itu Keisuke langsung meruncingkan kayu untuk dijadikan senjata sambil mendengarkan ocehan Jiong yang merasa paling tersakiti. Keisuke kemudian kabur setelah Jiong berhasil membobol pintu atas dengan kapak, hingga setelah Jiong turun, Keisuke sudah bersembunyi. Jiong pun terus mencari Keisuke, tapi karena tidak berhasil menemukan keberadaannya, Jiong jadi benar-benar marah. Entah setan apa yang merasuki Jiong, sampai membuat Jiong mengamuk dengan menebas sana-sini, sampai akhirnya kakinya patah. Jiong semakin putus asa, hingga ia jadi hanya bisa mengungkapkan dugaannya bahwa Keisuke pasti lega setelah mendengar kematian Sayuri. Jiong tahu Sayuri sedang mengandung anaknya Keisuke, jadi alasan itulah yang dulu membuat Keisuke menjauhi Sayuri. Keisuke tidak mau bertanggung jawab, hingga akhirnya yang bisa Keisuke lakukan hanya kabur menjauh seperti sekarang. Tapi mau bagaimanapun perbuatan Keisuke, Jiong tetap mengakui bahwa ialah yang membunuh Sayuri. Alasannya karena dulu Sayuri sudah merendahkannya dan membuangnya, tapi kini Jiong sadar bahwa perbuatannya terhadap Sayuri dulu tetap tidak bisa dibenarkan. Jiong sangat menyesal, hingga kini yang bisa Jiong harapkan semoga Sayuri memaafkannya. Nah, rupanya dari tadi jam di gubuk itu tidak bergerak dan masih menunjukkan pukul 9. Keisuke juga tiba-tiba melihat bayangan Sayuri yang menginginkan bayi, sampai Keisuke yang kaget jadi tak sengaja menjatuhkan barang yang membuat Jiong jadi mengetahui keberadaannya. Keisuke pun langsung menyebut Jiong tidak waras, hingga Jiong yang kesal jadi memukul pintu atas berkali-kali. Keisuke langsung keluar dan bersiap dengan senjata, tapi Jiong tiba-tiba jatuh dari atas dan Keisuke jadi kembali mengunci diri. Jiong langsung menghancurkan pintu bawah dengan kapak, membuat Keisuke mencoba kabur lewat pintu atas, tapi sialnya pintunya sudah Jiong paku. Keisuke jadi terpaksa bersiap melawan Jiong, tapi setelah itu Keisuke tertawa lega karena helikopter dari tim penyelamat yang rupanya datang membuat aksi psikopatnya Jiong akhirnya terhenti. Jiong yang dievakuasi langsung mengajak tim penyelamat ke lantai atas, sementara Keisuke minta bantuan ke satu orang dari tim penyelamat yang masih di bawah. Tapi satu penyelamat itu rupanya menghiraukan Keisuke, membuat Keisuke akhirnya jadi mendobrak pintu. Sampai ketika keluar, kondisi dua mata Keisuke ternyata sudah memutih. Penglihatan Keisuke semakin parah,
Tapi untungnya satu orang dari tim penyelamat datang mendekat. Keisuke langsung melaporkan ke orang itu bahwa Jiong adalah pembunuh. Tapi orang itu ternyata Jiong yang memakai seragam tim penyelamat. Keisuke pun jadi merangkak kabur ke atas, yang dimana para penyelamat yang tadi datang rupanya sudah dibantai Jiong. Keisuke mencoba melawan dan berusaha kabur, tapi hal tersebut sia-sia karena Jiong yang berhasil menangkap Keisuke langsung mencekiknya. Jiong akan membawa pengakuannya bersama Keisuke ke neraka, hingga Keisuke yang hampir tidak bisa bernafas akhirnya jadi menyatakan pengakuan. Nah, jadi sebenarnya dulu Keisuke ternyata menyaksikan Jiong mencekik Sayuri. Jiong langsung kabur setelah Sayuri sudah tidak bernafas, dan Keisuke kemudian mendekat tapi tidak berbuat apa-apa. Keisuke ingin pergi, namun ketika melihat Sayuri ternyata masih hidup, Keisuke malah mencekik Sayuri sampai akhirnya Sayuri benar-benar tidak bisa bernafas lagi. Perbuatan Keisuke terhadap Sayuri pun kini kembali ke Keisuke sendiri. Namun setelah itu, Keisuke terbangun karena rupanya apa yang Keisuke alami dari tadi ternyata hanya mimpi. Jiong yang datang pun langsung menanyakan keadaan Keisuke, tapi Keisuke masih linglung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Jiong pun mengaku akan menyerahkan diri setelah kembali, dan ia juga memutuskan untuk tidak mendaki gunung itu lagi. Keisuke pun mengerti dan bersedia untuk mengurus pemakaman Sayuri, hingga Jiong jadi berterima kasih. Keisuke yang menyadari bahwa pengakuannya tadi hanya mimpi pun jadi sangat lega, tapi Jiong tiba-tiba bertanya mengapa Keisuke terlihat tidak ingin menyampaikan apa-apa ke Sayuri. Jiong tahu Keisuke dulu pacaran dengan Sayuri, dan Keisuke yang membenarkan pun langsung memberitahu bahwa ia sudah meninggalkan Sayuri pada saat Sayuri hamil. Keisuke mengaku tidak seserius itu dengan Sayuri, dan ia tidak mau bertanggung jawab. Hingga Jiong yang kaget pun jadi langsung bertanya apa tindakan yang Keisuke lakukan terhadap Sayuri. Jiong penasaran dengan tindakan Keisuke ketika mengetahui Sayuri hamil, hingga Keisuke yang sadar sudah keceplosan memberitahu hal tersebut pun langsung terdiam. Jiong pun menyebut Keisuke aneh dan terus menanyakan hal yang membuat Keisuke semakin tersudut. Tapi tak lama dari itu, tim penyelamat akhirnya datang. Mereka mencari Keisuke dan Jiong, namun yang mereka temukan hanya bercak darah di tangga. Mereka pun menelusuri jejak darah tersebut, sampai ketika tiba di atas, mereka tercengang karena menyaksikan Keisuke sedang mencabik-cabik Jiong. Jiong sepertinya sudah mengetahui perbuatan Keisuke, makanya Keisuke langsung berubah menjadi psikopat dan menghabisi Jiong. Keisuke menyalahkan Jiong karena telah memulai memberi pengakuan, hingga cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur film Kokuhaku Confession 2024. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.